Perundungan adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat pada orang lain berulang kali, baik secara langsung atau melalui teknologi internet. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal, fisik, seksual, hingga pengucilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Yang terbaru, kita mendengar kasus perundungan di sebuah sekolah elit di Tangerang Selatan dan perundungan di lingkungan pesantren di daerah Jawa Timur, hingga merenggut 1 nyawa siswa. DPR RI menilai, sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah. Maka, penting untuk memasukkan materi pendidikan karakter bagi siswa. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dari guru kepada siswa harus ditingkatkan lagi. Pihak sekolah juga harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyosialisasikan pendidikan karakter siswa sadar hukum, agar terhindar dari perilaku kekerasan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, mengecam terjadinya perundungan di sekolah dan mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Ia menekankan perundungan harus dilihat sebagai tindakan kriminal. Pasalnya, perundungan yang kerap terjadi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang mengganggu psikologis, bahkan mencederai fisik korban. Menurut Andreas, sebagai pendidik, sekolah bertanggung jawab membentuk karakter siswa yang tangguh dan berintegritas. Peran guru bimbingan penyuluhan sangat penting untuk memperhatikan perilaku dan karakter siswa. Peran dari guru BP ini harus bisa memperhatikan anak-anak ini sejak dari perilakunya, dari karakternya. Nah, sehingga anak-anak dengan kebiasaan, perilaku yang aneh ini harus ditangani secara khusus gitu. Sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lain, tidak menjadi perundung terhadap yang lain, atau dia tidak menjadi korban dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri gitu. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang dan berulang lagi gitu. Selain memformulasikan kebijakan khusus untuk membentuk karakter siswa berintegritas, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai pemangku kebijakan di sekolah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi perundungan, sehingga harus menjalin kerjasama dengan kepolisian, orang tua siswa, dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya perundungan. Saya juga bisa memberikan sebuah catatan, sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Orang tua tidak boleh lagi menganggap bahwa pendidikan itu adalah urusan sekolah. Kalau sudah anaknya diserahkan pada sekolah, seolah-olah pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah, itu awal dari kesalahan yang besar. Guru di sekolah harus juga menjalankan fungsi sebagai orang tua, sehingga kemudian guru di sekolah bisa mengenali dengan baik watak, bawaan, perilaku, kepribadian anaknya dengan baik. Pihak masyarakat saya kira juga harus ikut bertanggung jawab untuk ikut melakukan kontrol sosial. Kalau kontrol sosial itu diberikan, insya Allah peluang untuk melakukan bullying itu semakin sempit. Komisi 10 DPR RI juga mendorong para pemangku kepentingan di sektor pendidikan melakukan pencegahan dengan melakukan pendekatan personal untuk meredam kenakalan remaja. Salah satunya melalui strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, museum kepada para remaja.